with me, Miss Ova. Okay, today we will discuss about causative verbs. There are two kinds of causative verbs. The first is active causative, and the second is passive causative. Okay, causative verbs. Definition is verb describe someone or something causes something to happen. Maksudnya adalah kata kerja yang menyebabkan sesuatu itu terjadi, ataupun maksudnya adalah kata kerja yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Okay, we will discuss 1, 2, 3, 4 verbs. The first is get. Okay, get itu menggunakan to. Get used to and make, let, have without to. Okay, get yang artinya bukan mendapat tapi merayu. The formula is subject plus get plus object plus to verb 1, atau yang secara umum disebut sebagai to infinitive. Okay, the example, the first. I get Jack to come to the doctors with me. Yang artinya adalah saya merayu Jack untuk datang ke dokter bersamaku. Okay, I get Jack. The subject is I and the causative is get. Di sini adalah saya menyebabkan atau saya merayu si Jack untuk datang ke dokter bersamaku. And the second is my dad get all his friends to come with him to my performance. Yang artinya adalah ayahku merayu semua temannya untuk datang ke penampilanku. Okay, look. Get and get. Bisakah kita merubahnya menjadi got? Bisa. Itu tergantung dengan tenses apa yang kita gunakan. Jika tensesnya di masa lampau, get ini berubah menjadi got. Kausatifnya yang berubah, bukan kata kerjanya. Karena kata kerja yang kita gunakan adalah to infinitive. To come and to come. Okay, we move to make. Make yang artinya memaksa, bukan membuat. Di causative verb, make artinya memaksa. Dan rumusnya adalah subject plus make plus object plus verb 1. And the example, she makes me watch a horror film. The subject is she and the causative makes. But kenapa di sini menjadi makes? Karena kita ikuti kepada tensesnya. Jika tensesnya adalah di masa saat ini, kita menggunakan makes. Kenapa? Karena subjeknya adalah she. Jika subjeknya adalah I, di sini berubah menjadi make, not makes, yang artinya memaksa. Dia memaksaku menonton film horor. Contoh yang kedua, I make my children do their homework. Yang artinya adalah saya memaksa anak-anakku untuk mengerjakan PR. Di sini artinya memaksa, bukan membuat. And the third is let. Let yang artinya mengizinkan, bukan let artinya mengizinkan. Yang berformula subject plus let plus object and plus verb 1. The example, my parents let their grandchildren stay up as long as they want. Yang artinya orang tuaku mengizinkan cucu-cucunya begadang sepanjang yang mereka inginkan. The subject is my parents dan the causatifnya adalah let, yang artinya mengizinkan. Dan contoh yang kedua, you let the cat come to my bedroom. Kamu mengizinkan kucing datang ke kamarku. Dan yang keempat adalah have. Have di sini artinya bukan mempunyai, tetapi menyuruh. Yang rumusnya adalah subject plus have plus object plus verb 1. Contohnya, I have Jane call you. Saya menyuruh Jane memanggilmu. Subjeknya I, causatifnya have. Dan objeknya adalah Jane. Contoh yang kedua adalah I'll have my husband email you the detail. Kenapa di sini menjadi I'll, sedangkan di sini rumusnya adalah subject plus have plus object. Subject, causative verb, and object. Di sini kita mengikuti kepada tensesnya. Tensesnya adalah future tense. I'll have, saya akan menyuruh suamiku mengemailmu detailnya. Okay?
And now we move to the second, passive causative. Ada perbedaan, kalau di aktif causative, objeknya adalah orang. Tetapi kalau di passive causative, objeknya berubah menjadi objek benda. Oke, the first, get, yang artinya juga tetap merayu. Subject plus get plus object plus verb 3. In passive causative kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga, tetapi kalau di active causative kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, the example. I get the clothes washed. Yang artinya saya atau meminta pakaian dicuci. Kalau di aktif artinya me, tetapi kalau in pasif artinya menjadi di. I get the clothes washed. I got his room cleaned. Saya meminta ruangannya dibersihkan. Oke. Make, yang artinya memaksa. Rumusnya adalah subject plus make plus object plus verb 3 plus by object. Ini tergantung dengan teks yang kita gunakan. Jika ada dengan objek, ya, kita bisa tambahkan by object. Oke. The example, I make them called by you. Saya memaksa mereka dipanggil olehmu. I sebagai subjek, make causative verb, them object, dan called sebagai verb 3. Saya memaksa mereka dipanggil olehmu, by you. Dan contoh yang kedua, I met him hate by her. I met him, yang artinya bukan saya membuat dia laki-laki, tapi saya memaksanya laki-laki dipukul olehnya. Di sini kita menggunakan make, tetapi kenapa di sini berubah menjadi made? Ini tergantung dengan tensisnya. Kalau tensisnya adalah past tense, kita ubah menjadi made. Dan kata kerjanya tetap kata kerja bentuk ketiga. Oke. Yang ketiga, let, mengizinkan. Subject plus grade plus object plus verb 3 plus by object. The example, I let my computer use him. Saya mengizinkan komputerku digunakan olehnya. Used by him. I let my computer used by him. Saya mengizinkan komputerku digunakan olehnya. Contoh yang kedua, you let the box brought by them. Kamu mengizinkan kotak dibawa oleh mereka. Dan causative yang terakhir, the last, have, yang artinya menyuruh, bukan mempunyai. The formula, subject plus have plus object plus verb 3 plus by object. The example, Mary has her bike repaired. Mary menyuruh sepedanya diperbaiki. Mary sebagai subjek, has causative verb, karena subjeknya adalah Mary, kita menggunakan has. Mary has her bike repaired. Mary menyuruh sepedanya diperbaiki. I have my hair cut. Saya menyuruh rambut saya dipotong. Subject, I sebagai subjek, have causative verb, my hair object, and cut verb 3. I have my hair cut. Saya menyuruh rambut saya dipotong. Okay, that's all our topic today. Thank you for your attention and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.